teman-teman, perkenalkan nama saya Junior Christian Vanessa, biasa dipanggil dengan Junior dari kelas 10K. Dan pada saat ini kami akan mewawancara seseorang yang ada di tempat ini, dan responden yang kami akan wawancara sudah ada, dan langsung saja ke responden tersebut. Sekarang ada wawancara Pak Ibu. Yang pertama perkenalkan kami nama Junior Vanessa, sekolah SMA Negeri Manado. Kalau boleh tahu Ibu kenal siapa? Saya Jessica Mila. Ibu tinggal di mana? Tinggal di ini. Sekarang wawancara dari Ibu, wawancara harmoni dalam masyarakat dengan materi masyarakat individual. Jadi sekarang wawancara dari Ibu ada beberapa pertanyaan Ibu mesti jawab. Langsung ke pertanyaan pertama, bisakah ceritakan sedikit mengenai pengalaman Anda Indonesia? Saya berasal dari keluarga Kristen dan sejak kecil terbiasa hidup dalam kasih, saling menghormati dan membantu sesama kantor berbeda agama maupun suku dalam keluarga. Kami juga diajarkan kerukunan, keluarga dan kebersamaan antar berbeda. Oke baik Bu, langsung ke pertanyaan kedua, bagaimana tempat tinggal Ibu? Oke baik Bu, kita langsung ke pertanyaan kedua, bagaimana lingkungan tempat tinggal Ibu selama ini? Lingkungan tempat tinggal dan sekolah saya cukup ramah karena ada berbagai suku, budaya, dan agama yang berbeda. Walaupun berbeda, tapi kita punya rukun, saling menghargai dan saling bekerja sama dan kegiatan sekolah maupun lingkungan. Oke baik Bu. Lalu pertanyaan ketiga, apa menurut Anda keuntungan tinggal di tengah masyarakat yang berbeda-beda latar belakang? Keuntungannya adalah kita dapat saling belajar, banyak hal baru seperti budaya, bahasa, dan kebiasaan orang lain. Selain itu, kami jadi terbuka, belajar menghargai perbedaan dan belajar banyak teman dan berbagai latar belakang. Perbedaan juga membuat kehidupan menjadi lebih berwarna dan mempererat persatuan. Lalu ke pertanyaan keempat, pernahkah Anda mengalami kesulitan atau kesalahpahaman karena perbedaan agama? Bagaimana cara Ibu menyelesaikan? Ya, benar biasanya terjadi karena perbedaan pendapat dan memahami kebiasaan satu sama lain. Namun masalah tersebut dapat diselesaikan dengan berbicara baik-baik, saling mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Sebagai orang Kristen, saya percaya bahwa sikap sabar dan saling mengasihi sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik. Lalu ke pertanyaan berikut, di era sekarang Bu, langsung ada pertanyaan berikut. Di era sekarang, hal apa yang menurut Ibu paling menantang dalam menjaga toleransi? Menurut saya, tantangan terbesar adalah media sosial, banyak informasi atau negatif yang dapat memicu kesalahpahaman atau berpecah antar kelompok. Karena itu, kita harus bijak menggunakan media sosial, tidak mudah percaya berita bohong, dan tetap menjaga sikap saling menghormati. Mantap Bu. Masuk ke pertanyaan berikut. Apa pendapat Ibu mengenai semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Apakah semboyan itu relevan diperhatikan hari ini? Menurut saya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika masih sangat relevan, dan sehingga sekarang ini Indonesia memiliki banyak suku, budaya, bahasa, dan agama. Sehingga semboyan tersebut mengajarkan bahwa walaupun berbeda-beda, kita tetap satu bahasa dan satu bangsa. Nilai persatuan dan toleransi harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kerukunan tetap terjaga. Baik. Ke pertanyaan yang ketujuh, menurut Ibu, sikap apa yang paling penting dimiliki oleh generasi muda seperti kami agar konflik antara kelompok tidak terjadi? Generasi muda harus memiliki sikap toleransi, saling menghormati, rendah hati, dan menggunakan
teradvokasi oleh hal-hal dapat menimbulkan kelompok. Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Apa pesan singkat Ibu untuk masyarakat Indonesia agar tetap bersatu di tengah perbedaan? Mari kita hidup dalam damai, saling mengasihi dan menghormati perbedaan suku, budaya maupun agama, dan menjaga persatuan dan kerukunan Indonesia dapat melangsungkan bangsa yang kuat, damai dan harmonis. Terima kasih Bu. Sekian dari wawancara kita pada malam hari ini. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, hidup bermasyarakat di tengah perbedaan mengajarkan kita untuk saling menghargai dan menghormati satu sama yang lain, baik dalam perbedaan agama, suku, budaya maupun pendapat. Perbedaan bukan menjadi alasan untuk saling membenci atau menjauh, tetapi menjadi kesempatan untuk belajar, memahami, dan mempererat persaudaraan. Dengan memiliki sikap toleransi, peduli, dan saling membantu, kita dapat menciptakan kehidupan yang damai, rukun, dan harmonis. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang baik, kita harus menjaga persatuan dan terus menumbuhkan rasa kasih serta kebersamaan dalam kebaikan bersama. Saya Junior Cristiano Panese, kelas 10K, izin pamit undur diri. Terima kasih.